Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya hidup dalam kasih. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, kasih adalah inti dari kehidupan orang percaya. Banyak orang rajin ibadah, aktif melayani, tahu banyak firman, tetapi tanpa kasih semua itu menjadi kosong. Di zaman akhir ini kasih semakin dingin, namun justru disitulah Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Kasih adalah perintah, bukan pilihan. Yesus tidak berkata kalau mau, tetapi memberi perintah. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya kasih bukan hanya perasaan. Kasih adalah keputusan untuk dilakukan. Kasih adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Kasih kita harus seperti kasih Yesus. Yesus tidak hanya berkata, dia memberi contoh. 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kasih itu berkorban, kasih itu memberi bukan menuntut. Contohnya mengasihi walau tidak dibalas, menolong walau tidak dihargai, tetap peduli walau disakiti. Kasih sejati adalah kasih yang berkorban. Kasih bertentangan dengan sifat manusia. Secara manusia kita mudah marah, membenci, menyimpan luka, tetapi firman Tuhan berkata, Injil Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak mudah. Mengasihi orang baik itu mudah, tapi mengasihi yang menyakiti kita itu sulit. Kasih sejati terlihat saat kita mengasihi yang sulit dikasihi. Tanpa kasih semua sia-sia. Kita bisa melakukan banyak hal rohani, tetapi tanpa kasih semuanya tidak ada arti. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya pelayanan tanpa kasih kosong. Iman tanpa kasih itu lengkap. Kasih adalah dasar dari semua hal rohani. Kasih menyatukan dan membangun. Kasih membawa damai dan kesatuan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya kasih menyatukan, kasih memperbaiki hubungan, kasih menyempurnakan kehidupan. Contohnya memulihkan hubungan yang rusak, menciptakan damai, membangun orang lain. Kasih membawa kehidupan. Kasih berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi tanpa dengan kekuatan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah yang mengenal Allah. Artinya sumber kasih adalah Tuhan. Kita hanya bisa mengasihi jika dekat dengannya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita bisa mengasihi. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain, api tidak berkurang, justru semakin banyak terang. Demikian juga kasih. Saudaraku, kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, di dunia yang penuh kebencian, Tuhan kasih biasa, tetapi kasih seperti Yesus. Hari ini mari kita mengambil keputusan, saya mau mengasihi, saya mau mengampuni, saya mau hidup dalam kasih, saya mau hidup dalam kasih Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik yang bertatapkan surga, kami menyadari bahwa kami sering sulit mengasihi. Kami mudah marah, mudah kecewa, dan sulit mengampuni. Ampuni kami ya Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dan ajarkan kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saluran kasih bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.